misalkan, jadi yang terkait TIK. Kemudian untuk masyarakat umum ini ada sedikit beda, persyaratan khusus untuk masyarakat umum. Yang pertama WNI udah pasti. Nah usianya yang beda Sobat Kom. Jadi kalau persyaratan tadi di ASN itu 37 tahun, untuk yang umum itu maksimal 33 tahun. Jadi kita memang memberikan kesempatan untuk Sobat Kom yang ini ya usia masih muda, jadi 33 tahun maksimal pada saat mendaftar. Kemudian latar belakang pekerjaan di sektor TIK atau memiliki usaha atau startup lokal yang di bidang TIK juga. Kemudian mendapatkan izin dari pimpinan, ini bagi yang bekerja ya. Kalau tidak asal bisa membuktikan misalkan wirausaha itu dilampirkan aja persyaratannya atau surat keterangannya. Kemudian menyertakan surat rekomendasi, IPK juga sama minimal 3 untuk komunikasi dan non komunikasi ada 2,9 dan persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing perguruan tinggi. Untuk timeline-nya ini timeline secara umum karena masing-masing perguruan tinggi memiliki batch yang berbeda-beda Sobat Kom, ini harus diperhatikan. Nanti kami ada tampilkan di akhir masing-masing perguruan tinggi jadwalnya seperti apa. Tapi secara umum ini pendaftaran kita sudah launching sejak akhir Januari kemarin, kemudian pendaftaran di masing-masing nanti kita lihat jadwal masing-masing perguruan tinggi. Seleksi perguruan tinggi ini perkiraannya Mei sampai Agustus, tapi ini kembali ke nanti jadwal detail masing-masing ya. Kemudian ada seleksi Kominfo, ada pengumuman dan perkuliahan biasanya di bulan Agustus atau September ya. Nah, untuk dokumen persyaratan ini ada 2 slide ini nanti bisa dilihat. Jadi di akhir nanti kami sekaligus menampilkan helpdesk dan di situ ada barcode. Nanti di barcode itu bisa di-scan ya, di situ ada keterangan detail termasuk dokumen atau persyaratan apa yang harus disampaikan Sobat Kom ketika apply beasiswa ini. Nah, ini yang tadi saya maksud berbeda-beda. Jadi mohon perhatikan Sobat Kom, perguruan tinggi mana yang akan dipilih atau perguruan tinggi mana yang akan dituju, itu jadwalnya beda-beda. Jadi jadwal pendaftarannya gelombangnya pun beda-beda. Jadi nanti diperhatikan perguruan tinggi mana, kemudian dilihat jadwalnya, setelah itu baru apply. Karena memang dari 13 prodi mitra kami ini tidak semuanya serentak ya, ada yang 1 gelombang, ada yang 2 gelombang. Nah ini mungkin yang UGM kebetulan belum rilis ya untuk tanggalnya, nanti Sobat Kom bagi yang ingin melanjutkan di UGM bisa ditanya di sesi diskusi. Ini ada ilmu komunikasi, ada magister teknologi informasi, ada MKIK, magister kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Nanti mungkin bisa ditanya pas diskusi, siapa tahu sudah ada perkiraan ya tanggal keluarnya. Ini lanjutkan gelombang-gelombangnya. Jadi ITB, nah ini tahun ini paling banyak ya Pak Bandung, ini gelombangnya ada 6 gelombang, sama dengan UNER ini Bu Yuyun ini ada 5 gelombang. Jadi Sobat Kom harus menentukan dulu kira-kira universitas mana yang akan dituju untuk melanjutkan studinya, kemudian melihat jadwal pendaftarannya bisa melalui kami, bisa langsung ke website masing-masing dari universitas karena seleksi pertama nanti ada di sana. Nah ini adalah alur pendaftarannya program ini. Jadi yang perlu diingat Sobat Kom, di awal-awal pendaftaran Sobat Kom nggak perlu menghubungi kami dari Kominfo karena seleksi pertama itu ada di mitra kami, ada di masing-masing universitas. Jadi setelah setelah melihat atau menyiapkan persyaratan segala macam berdasarkan yang sudah kami publikasi, itu Sobat Kom bisa mendaftar ke perguruan tinggi mana yang akan dituju. Kemudian di sana sampai seleksi. Jadi Sobat Kom harus lulus seleksi dulu nih. Nah, seleksinya pun tidak sama skema dan juga caranya di masing-masing perguruan tinggi. Jadi harus diikuti proses seleksi di sana. Setelah lulus dari seleksi perguruan tinggi, nanti Sobat Kom mengajukan beasiswa itu ke pengelola. Jadi nanti di akhir akan kami sampaikan list atau daftar PIC atau pengelola beasiswa ini yang bisa dihubungi nanti setelah Sobat Kom lulus seleksi. Nah, setelah itu nanti yang lulus seleksi universitas akan dikirim nama-namanya berupa shortlist ke Kominfo untuk diadakan seleksi yang kedua. Nanti seleksi yang kedua ini sekaligus seleksi akhir ya, ini akan dilakukan oleh Kominfo untuk kemudian akan diputuskan siapa-siapa yang berhak menerima beasiswa, tentunya sesuai kuota masing-masing mitra perguruan tinggi. Setelah itu proses perkuliahan bisa dimulai. Nah,
Ini juga banyak yang nanya untuk beasiswa DN, komponen pembiayaan apa yang bisa kami berikan untuk penerima beasiswa S2 DN. Jadi yang pertama adalah biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan ini sudah pasti kami tanggung, tapi yang perlu diingat biaya pendidikan ini kami tanggung hanya dalam masa normal. Jadi kalau misalkan terlambat lulus atau apa ya, molor ya dari waktu yang ditentukan, itu mohon maaf kami tidak bisa menanggung lagi. Jadi teman-teman Sobatkom harus membiayai sendiri apabila tidak selesai tepat waktu. Jadi ini pun beda-beda ya. Ada yang 3 semester, ada yang 4 semester, rata-rata 4 semester atau 2 tahun. Jadi biaya pendidikan semuanya di-cover oleh kami, oleh Kominfo, dan akan dibayarkan secara langsung ke Universitas Mitra. Jadi nggak melalui Sobatkom untuk biaya pendidikan ini ya. Nah ini yang dibayarkan ke penerima beasiswa, ini yang adalah biaya operasional. Ini biaya operasional ada 2. Yang pertama adalah nanti kami akan berikan biaya buku. Ini biaya buku kami bayarkan setiap semester nanti, Sobatkom. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional. Jadi biaya operasional ini bisa digunakan untuk biaya hidup atau misalkan kalau yang di luar kota untuk biaya tempat tinggal ya, atau kos ya. Tentunya selama masa studi normal ya. Jadi seandainya 4 semester berarti kami tanggung semua biaya ini selama 4 semester. Kalau misalkan lebih, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan saya yakin Sobatkom atau teman-teman yang ingin mencoba insya Allah lulus tepat waktu ya. Nah ini slide terakhir yang kami sampaikan di awal tadi, ini adalah pengelola atau PIC atau mitra yang bisa dihubungi ketika teman-teman nanti bisa akan seleksi atau mungkin sudah lulus seleksi ya. Nanti bisa kita eksplor lebih dalam di sesi diskusi setelah paparan ini. Sudah tertera di sini semua ya. Ini mungkin kecil-kecil ya, tapi nanti materi paparan ini bisa kami sampaikan atau bagikan. Terus kemudian di bawah ini ada barcode ya yang bisa di-scan. Ini nanti publikasi komplit terkait dokumen segala macam yang harus disampaikan tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi di sini teman-teman juga bisa nanya ke kami, bisa ke pengelola, ada helpdesk kami yang bisa ditanya, ini WA only sama nomor telepon, jadi bisa, atau email. Jadi email juga bisa, nanti bisa menghubungi kami atau pengelola mitra kerjasama beasiswa ini apabila ada pertanyaan lebih lanjut ya. Itu saya pikir ini ya terakhir ya. Saya pikir informasi secara ringkas terkait beasiswa S2 dalam negeri tahun 2021 yang seperti kami sampaikan tadi Sobatkom. Jadi untuk lebih dalamnya kita lanjut ke sesi diskusi ya. Pertanyaan nanti, kalau pertanyaannya ke Kominfo nanti kami mencoba untuk menjawab. Apabila ditujukan ke masing-masing mitra universitas, nanti langsung yang menjawab beliau-beliau ya. Terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Hendra atas informasi yang diberikan yang sangat komprehensif ya. Tadi ada informasi terkait persyaratan, ada prosedurnya dari awal, ada alur prosedur untuk program beasiswa S2 dalam negeri bidang komunikasi dan informatika, persyaratannya, seleksinya, mitra perguruan tingginya apa saja. Nah, bagi Sobatkom yang masih punya pertanyaan banyak sekali nih untuk cara apply-nya gimana, mendaftarnya gimana, proses seleksinya apa saja, nanti bisa langsung menanyakan baik kepada Mas Hendra, kepada Kementerian Kominfo, atau mungkin bisa langsung ke mitra pengelola program beasiswa S2 dalam negeri, mitra masing-masing perguruan tinggi, dengan cara menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Ya, diulangi lagi pertanyaan, mohon untuk ditulis di kolom Q&A, bukan kolom chat ya, karena nanti khawatirnya nanti kami tidak membaca apabila dimasukkan di kolom chat. Tolong dimasukkan pertanyaan di kolom Q&A dengan format pertanyaan Q&A. Bagi pengguna Zoom, sertakan nama dan pertanyaan, dan bagi para pengguna yang sedang menggunakan channel YouTube, bisa langsung dimasukkan pertanyaan, menyertakan nama dan pertanyaan di kolom live chat. Sekali lagi, ini adalah format untuk pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Kementerian Kominfo dan kepada masing-masing mitra perguruan tinggi, sertakan nama dan pertanyaan di kolom Q&A bagi pengguna Zoom dan di kolom live chat bagi pengguna YouTube. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki sesi Q&A, mari kita ikuti dulu tayangan yang berikut ini.
Apa kak? Ini rantainya rusak. Gorengan nih. Cuci tangan dulu, baru makan. Yo. Yang pertama menjaga kesehatan kita adalah kita, bukan siapa-siapa. Kalau gitu, saya pamit undur diri. Cuci tangan dengan sabun sangat efektif untuk membersihkan agen penyebaran virus, yaitu tangan kita. Gunakan langkah 6M. Jangan biarkan virus dan penyakit menyelundup lewat jari jemari kita. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, karena kesehatan adalah awal dari kebahagiaan. Hei Gatot Kaca, memang banyak yang sudah memakai masker dan menjaga kebersihan, tapi lupa untuk menjaga jarak. Apaan tuh namanya? Physical distancing. Sebelum Bapak masuk dalam rumah dan melakukan kontak fisik dengan keluarga, Bapak harus membersihkan tubuh dan pakaian yang Bapak pakai agar keluarga Bapak terhindar dari penyebaran COVID-19. Tetap peduli, jaga jarak, dan saling melindungi. Saya pergi dulu. Jadi, sangat penting dan wajib untuk saling mengingatkan demi mencegah penyebaran COVID-19. Karena jarak bukan menjadi alasan kita saling peduli demi melindungi orang-orang terdekat yang kita sayang. Harus tahu saat beraktivitas di luar rumah harus agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya masih ada tugas yang lain. Sampai jumpa. Pakai masker dengan benar dan menjaga jarak. Jangan menyentuh muka ketika tangan belum dibersihkan ya Pak. Ingat selalu jaga kesehatan ya Pak. Jadi penting untuk saling mengingatkan. Karena memutus rantai penyebaran COVID-19 bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama. Baik, terima kasih atas partisipasinya Sobatkom. Saya melihat banyaknya minat dan antusiasme Sobatkom yang ikut serta dalam Zoom ini. Dan juga ada yang mengikuti program webinar info sesi ini melalui channel YouTube. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya juga ingin mengingatkan kepada Sobatkom bahwa Sobatkom masih bisa mengikuti sesi Q&A ini, bisa menanyakan langsung kepada Kementerian Kominfo maupun kepada mitra perguruan tinggi dengan tetap menyertakan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan menyertakan nama dan pertanyaan. Ditulis di kolom Q&A bagi pengguna Zoom dan ditulis di live chat bagi pengguna YouTube. Baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita mulai saja Q&A sesi 1 untuk pertanyaan pertama. Mari kita ikuti pertanyaan pertama. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dari Herke Regita Dika. Selamat pagi, saya Herke ingin bertanya, berarti fresh graduate yang baru lulus S1 belum bisa daftar ya Pak? Karena masa kerja belum minimal 2 tahun. Ini pertanyaan mungkin bisa langsung ke Mas Hendra ya, bisa dijawab. Ada pertanyaan lagi, tahan dulu Mas, jangan jawab dulu Mas. Ini ada Joshua Chris Bastian Humase, ini dari mana ya? Ini ada pertanyaannya, untuk jurusan yang dipilih, apakah harus linear dengan jurusan S1 dulu? Kalau berbeda bagaimana Pak? Nah ini mungkin kita bisa tanya sama ini ya, semua mitra juga ya. Kita jawab, minta Mas Hendra dulu untuk jawab nih, baru kita sampaikan ke masing-masing mitra. Baik, terima kasih.
Ya, saya jawab yang pertama ya, yang dari Mbak Herke Regita Dika ya. Fresh graduate yang baru lulus S1 berarti belum bisa. Ya betul. Tadi ya sudah kami sampaikan Mbak Herke. Baik untuk ASN ya, saya nggak tahu Mbak Herke. Oh tapi belum kerja ya, baru lulus ya. Baik untuk ASN atau masyarakat umum atau yang fresh grade itu masih belum bisa untuk apply beasiswa ini Mbak Herke. Jadi minimal pengalaman adalah 2 tahun ya, baik yang sudah bekerja di instansi atau memiliki usaha atau wirausaha sendiri, tapi harus bisa dibuktikan memang benar-benar memiliki usaha atau tidak bekerja di instansi. Minimal pengalamannya 2 tahun. Mohon maaf untuk fresh graduate memang nggak bisa. Untuk yang pertanyaan kedua ini Mbak Vina mungkin masing-masing ya, masing-masing mitra bisa menjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra untuk jawabannya. Pertanyaan yang kedua ini nanti saya langsung ajukan saja ke masing-masing mitra perguruan tinggi ya, nanti satu-satu mungkin bisa menjawab karena ini terkait juga untuk persyaratan program studi di masing-masing perguruan tinggi. Pertanyaannya, apakah harus linear dengan jurusan S1 dulu? Kalau ternyata latar belakang pendidikannya berbeda jurusan bagaimana ya Bapak Ibu? Nah ini pertamanya saya ajukan dulu nih untuk mitra pengelola program beasiswa S2 Ilmu Komunikasi, dari yang paling jauh dulu nih, dari yang Makassar, dari Universitas Hasanuddin. Pak Farid silahkan Pak untuk menjawab pertanyaan ini Pak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir persyaratan utama adalah ini PNS atau kerja di swasta yang terkait dengan bidang ilmu. Tetapi untuk pendaftaran yang terkait dengan bidang ilmu itu saya pikir yang penting dia PNS, kemudian dia bekerja di bidang komunikasi, humas atau yang terkait dengan itu, saya pikir tidak ada masalah ya, latar belakang pendidikannya ya, itu tidak ada masalah. Beberapa alumni yang telah dihasilkan itu ada juga yang dari teknik, misalnya ada yang dari peternakan, ada yang dari pertanian, tetapi karena minatnya untuk studi di komunikasi, terutama di yang terkait dengan humas, maka kita terima karena jabatan yang selain yang dia bekerja di sektor komunikasi, sehingga saya pikir tidak ada masalah untuk itu. Ya, tapi alangkah baiknya kalau memang latar belakangnya dari komunikasi seperti itu. Ya, seperti itu barangkali. Mbak. Baik, terima kasih Pak Farid atas mungkin bisa menjawab nih Pak pertanyaan dari audiens nih, Pak Andri dari Universitas Sumatera Utara. Ibu bisa diserahkan ke Prof. Luciana pimpinan Mas. Oke, Prof. Lucy sudah hadir bersama kami. Oke, selamat pagi Prof. Lucy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya senang bisa sudah bergabung ya. Nah baik, saya coba menjawab juga apa yang dipertanyakan oleh peserta. Tadi sudah diawali oleh sahabat saya dari Makassar. Nah, kalau kita ya Pak, saatnya Pak Farid ya. Nah, oke. Jadi begini, Mbak, kita kan sudah bicara juga tentang persoalan ini dengan pimpinan, ya, dengan pimpinan masalah beasiswa yang non PNS atau dikatakan masyarakat umum. Nah, kita juga sepakat bahwa yang pertama itu dia punya pengalaman lah di dalam dunia kerja itu lebih kurang 2 tahun. Jadi 2 tahun ke atas itu yang pertama, sama seperti syarat yang di ASN yang kita terima. Nah, kemudian yang kedua, kita itu mengutamakan ya, stressing kita itu kepada lulusan yang S1 ilmu komunikasi. Ya, ilmu komunikasi. Kemudian dan di universitasnya itu di jurusan ilmu komunikasinya itu adalah akreditasi A. Ya, karena USU sekarang program USU ke depan itu adalah USU unggul dan kita tidak menerima yang swasta. Jadi semuanya mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung yang jalur umum di ilmu komunikasi FISIP USU itu adalah S1 ilmu komunikasi
dari PTN, perguruan tinggi negeri yang ada di seluruh Indonesia, dan akreditasi mereka itu adalah A. Itu Pak. Oke, terima kasih Prof. Lucy. Iya. Berarti diutamakan bagi yang memiliki latar belakang pendidikan yang linear yang sesuai dengan ilmu komunikasi ya Prof. Lucy ya. Kecuali yang ini ya Bu ya, yang ASN yang sudah selama ini kita kelola itu tidak ada perubahan apapun, termasuk IPK-nya nggak ada perubahan untuk yang ASN. Tapi kalau untuk yang jalur umum IPK-nya 3,5, minimal 3,5. Nah itu dia. Baik, oke. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya Prof. Lucy. Selanjutnya, selanjutnya saya akan ajukan lagi pertanyaan kepada Ibu Ernita, Dr. Ernita dari Universitas Andalas. Pertanyaannya masih sama, apakah latar belakang pendidikannya tidak linear bisa untuk apply ke Universitas Andalas nih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Khusus di S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Andalas, untuk beasiswa Kominfo dan yang reguler juga, kita tidak melihat S1-nya apakah linear, tapi kita mengutamakan adalah motivasi dan bidang pekerjaannya gitu. Nah, meskipun begitu, kami di S2 Ilmu Komunikasi untuk memperdalam basic keilmuan ilmu komunikasi ini kita punya matrikulasi namanya. Jadi ada 1 semester mahasiswa yang S1-nya bukan ilmu komunikasi, kita akan berikan matrikulasi. Jadi sahabat kom di seluruh Indonesia dapat apply di S2 Ilmu Komunikasi meskipun S1-nya tidak ilmu komunikasi. Begitu. Wah, kabar yang baik sekali ya. Terima kasih Dr. Ernita. Selanjutnya saya bertanya kepada Bapak Eri dari Universitas Indonesia, Dr. Erianto dari Koordinator Program Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Selamat pagi Pak Eri. Pertanyaannya masih sama Mbak, Pak? Pagi. Ya, terima kasih. Untuk di UI itu sama dengan Pak Ernita di Padang ya. Jadi tidak ada linearitas. Jadi S1 dari program studi apapun boleh mendaftar. Tapi nanti untuk S1-nya yang bukan komunikasi, nanti kami ada matrikulasi. Jadi ada matrikulasi untuk teman-teman yang S1-nya bukan dari komunikasi. Nah, matrikulasi itu nanti tujuannya supaya kita nanti akan memberikan materi-materi dasar ya, terkait dengan komunikasi, supaya nanti ketika masuk ke program S2 itu tidak kesulitan. Mungkin demikian, Mbak. Baik. Terima kasih sekali Pak Eri. Selanjutnya kita beralih ke UGM. Ada Pak Ngurah, Dr. Igusti Ngurah Putra dari Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Pak Ngurah. Selamat pagi. Saya kira sama dengan UI, sama dengan UNAN ya. MIK UGM menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang, tidak ada linear ya. Dan juga tidak mengutamakan yang komunikasi. Yang penting mereka memenuhi syarat sesuai yang ada, antara lain ada TOEFL, ada TPA, kemudian syarat-syarat lainnya, karena kompetisinya juga cukup ketat gitu ya. Walaupun mereka dari komunikasi, tapi misalnya IP, TOEFL, TPA tidak penuh syarat, ya kalah dibanding mahasiswa yang non komunikasi. Seperti juga di UI, kami juga melakukan matrikulasi untuk mahasiswa yang bahkan tidak hanya yang non komunikasi gitu ya. Yang komunikasi pun juga kalau misalnya dianggap kurang, mungkin dianjurkan untuk mengikuti matrikulasi lagi gitu ya. Jadi itu yang dilakukan MIK UGM secara umum demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ngurah. Selanjutnya dari Universitas Erlangga, dari Bu Yuyun. Kak Bu Yuyun sudah hadir bersama kita dari Ketua Prodi Media dan Komunikasi dari FISIP Unair. Selamat pagi Bu Yuyun. Pagi Mbak. Iya, baik. Menjawab pertanyaan tentang apakah harus linear, saya rasa kecenderungannya sama ya. Apalagi di Universitas Erlangga ini kami membuka 2 jalur. Jadi jalur portofolio dan jalur umum.
jalur portofolio ini tentu saja memberikan kesempatan kepada teman-teman yang tidak berbackground S1 ilmu komunikasi tetapi memiliki prestasi, memiliki penghargaan di bidangnya, terutama kalau untuk S2 media komunikasi, tentu saja di bidang komunikasi sesuai dengan bidang pekerjaannya, maka tentu saja bisa apply atau masuk di S2 media dan komunikasi. Dan tentu saja ini jadi pertimbangan kami ketika kami memilih apakah yang bersangkutan juga berhak untuk mengikuti beasiswa Kominfo ini. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Bu Yuyun. Selanjutnya ini dari Universitas 11 Maret. Pak Andre, Pak. Dr. Andre Rahmanto, Ya. Selamat pagi Pak Andre, bagaimana Pak? Oke, selamat pagi. Ya, terima kasih. Sama juga dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain tadi sudah menyampaikan di UNS itu tidak harus linear. Jadi yang penting nanti lolos untuk nilai tes TPA dan TOEFL, ya, dan nanti di UNS itu sejauh ini belum ada matrikulasi, ya, jadi bisa langsung bergabung untuk menempuh mata kuliah yang kita programkan. Nah, kemudian untuk yang pendaftar dari umum itu memang sesuai syarat yang diberikan oleh Kominfo yang harus sudah bekerja lebih dulu dan diutamakan bekerja di bidang komunikasi, ya, dan kita juga akan lihat bagaimana background dari yang bersangkutan karena nanti akan ada wawancara, ya. Nah, seperti itu dari UNS. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Andre. Selanjutnya mungkin kita langsung aja agak cepat ini kepada Bu Betty mungkin dari Universitas Indonesia, dari Magister Teknologi Informasi Government dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu Betty. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya bagaimana kalau prodi sarjananya tidak linear? Kalau untuk di Magister Teknologi Informasi di UI, kami selain menerima lulusan sarjana juga menerima lulusan dari D4, dari sarjana terapan, tetapi memang syaratnya sama dengan yang sarjana, yang diutamakan tentu yang linear. Yang linear ini bukan hanya dari ilmu komputer, tapi bisa juga dari informatika, sistem informasi, teknik komputer, elektro, begitu ya. Karena di prodi-prodi S1 tersebut ada juga dasar-dasar komputer dipelajari. Kalau yang tidak linear, jangan berkecil hati. Selama Anda punya pengalaman kerja 2 tahun minimal, jadi mungkin S1-nya fisika atau matematika, tapi kemudian ada pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang IT. Dan itu ditunjukkan dengan CV Anda, juga ditunjukkan dengan surat rekomendasi dari atasan Anda, yang menyampaikan bahwa Anda memang bekerja di bidang IT minimal 2 tahun terakhir. Begitu yang dapat saya sampaikan, Ibu, buat teman-teman semua, sahabat komunikasi, makasih. Terima kasih Bu Betty. Oke, selanjutnya nih kepada Pak Salman, masih di UI, Magister Manajemen Keamanan Jaringan Informasi. Selamat pagi Pak Salman. Selamat pagi Mbak Alvina. Untuk bidang yang saya kelola itu di S2 Manajemen Keamanan Jaringan Informasi tadi sama dengan Ibu Betty ya, ketentuannya saya kira sama. Kemudian juga untuk yang kita anggap linear itu yang tadi background-nya dari elektro, informatika ya, dan kemudian juga yang berhubungan dengan IT. Jadi kalaupun tidak linear biasanya nanti kita lihat juga background dari pekerjaannya. Kemudian juga selama 2 tahun itu pekerjaannya apakah related dengan bidang yang berhubungan dengan bidang ini. Karena bidang keamanan jaringan ini kan sangat spesifik ya. Jadi kita akan lihat lagi apakah kalaupun misalnya tidak linear itu terlalu jauh, maka tentu akan ada matrikulasi ya. Jadi ada mata kuliah yang juga harus diambil bersamaan dengan kuliah yang sekarang pada semester 1. Jadi ada kuliah tambahan yang harus diambil buat mereka yang tidak linear. Kira-kira begitu, Mbak Elvina. Oke, baik. Terima kasih Pak Salman. Selanjutnya kita beralih ke Universitas Gadjah Mada. Ada Pak Rudi Hartanto.
Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Jadi untuk Magister Teknologi Informasi UGM, saya kira memang utamanya yang selinier ya, yang dari TI juga. Tetapi bisa juga yang tidak linier, asalkan punya pengalaman di bidang IT selama 2 tahun yang ditunjukkan dengan seperti tadi Bu Betty, CV juga biasanya punya sertifikasi IT, entah ya, bisa tunjukkan sertifikasi di bidang IT, sehingga itu nanti bisa digunakan untuk dasar bisa mengikuti program di MTI. Dan di sini juga nanti kami melakukan tes tentang kompetensi TI. Jadi kalau tes tidak masuk ya tidak bisa. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya masih di UGM, saya mau bertanya ke Prof. Jun, Profesor Insinyur Ahmad Junaidi dari Ketua Minat Studi Transformasi Digital Sektor Publik. Ini beasiswa baru yang diberikan oleh Badan Litbang SDM baru tahun 2020 kemarin kami berikan, yaitu program studi Minat Studi Transformasi Digital Sektor Publik. Pertanyaannya Prof, apakah yang mendaftar harus linear latar belakang pendidikannya? Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Jadi kami di bawah sekolah pasca sarjana ya, lintas disiplin ya. Jadi karena lintas disiplin itu kami menerima dari bidang apapun ya. Kemudian ada matrikulasi. Ya. Jadi bidang apapun itu yang penting kalau dari PNS itu bertugas di bidang perumusan kebijakan ya. Jadi karena program studi kami adalah S2 KIK itu kepemimpinan dan inovasi kebijakan, ya. Jadi analis kebijakan atau fungsi-fungsi pembuatan kebijakan. Jadi dari S1-nya apapun ya. Lalu ada matrikulasi. Kemudian kalau ini minat studi transformasi digital sektor publik, itu nanti kami ada juga mata kuliah tentang TI, ya. TI-nya tertentu. Jadi seperti big data, lalu kemudian transformasi digital untuk sektor publik, lalu juga ekonomi digital, politik digital, semua yang serba digital itu kita berikan juga sebagai mata kuliah di S2-nya. Jadi meskipun tidak punya background TI, nanti kita akan tambahin di S2-nya. Jadi ya, itu penjelasannya. Jadi tidak harus linear ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Prof. Jun. Berarti tidak apa-apa ya, tidak boleh tidak harus linear. Ya, selanjutnya pertanyaannya kepada Pak Bandung dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung, Pak. Bagaimana pertanyaannya nih, Pak? Apakah harus linear, Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Elvina. Selamat pagi, sahabat Kominfo semuanya. Jadi secara umum latar belakang pendidikan untuk masuk di program studi Magister Teknik Elektro dan Informatika di ITB itu hampir sama dengan ini ya, persyaratan tadi yang disampaikan di UI dan UGM begitu ya. Jadi bidang-bidang seperti teknik elektro, teknik informatika, teknik komputer, teknologi informasi, sistem informasi dan sebagainya. Dan juga tidak menutup kemungkinan dari rekan-rekan yang latar belakang pendidikan teknik dan FIPA yang nantinya akan disertai juga dengan kelengkapan dokumen berupa pengalaman kerja di bidang teknologi informasi selama 2 tahun sama dengan universitas yang lain tadi. Saya informasikan juga di ITB tadi sudah disampaikan di depan ada 2 kelas yang dibuka, yakni kelas layanan teknologi informasi dan kelas rekayasa dan manajemen keamanan informasi. Demikian Mbak Elvina, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bandung. Nah, ini yang terakhir, ini yang akan menjawab dari Surabaya, dari Institut Teknologi 10 November. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi, terdengar nggih suara saya, betul ya? Selamat pagi Pak Roni. Halo, terdengar? Oh ya, oke. Pertanyaan kecil sekali Pak itu suaranya Pak. Mungkin bisa dibesarkan sedikit volume suaranya. Baik, sudah. Oke, baik. Selamat pagi
sahabat Kominfo di seluruh Indonesia. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah harus linear? Jawabannya adalah tidak gitu ya. Jadi di ITS itu sama dengan teman-teman di lain, di universitas lain, yaitu kita bisa menerima dari manapun gitu ya, asal background-nya adalah TIK. Jadi meskipun dulu S1-nya tidak linear gitu, tapi tetap bisa mendaftar di S2 elektro untuk telematika atau petik ini, program petik pemerintahan. Kalau di tempat kami namanya S2 elektro telematika ya. Nah ini bisa dari manapun ya, bisa dari manapun, asal tadi background-nya adalah TIK gitu ya, TIK pemerintahan. Kalau dilihat dari mata kuliahnya juga tidak terlalu detail sekali, sehingga saya yakin bagi yang mungkin dulu S1-nya bukan dari bidang yang sama, tapi kalau background kerjanya itu mendukung TIK, insya Allah bisa mengikuti. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Ini seluruh mitra perguruan tinggi ini kalau saya boleh rangkum, semuanya menyatakan bahwa tidak masalah apabila para pelamar nanti latar belakang pendidikannya tidak linear dengan program studi yang akan diambil, yang akan dilamar di masing-masing perguruan tinggi. Jadi di sini yang Kementerian Kominfo dan mitra perguruan tinggi tawarkan adalah program studi S2 bidang ilmu komunikasi, yaitu di masing-masing perguruan tinggi ini namanya mungkin akan agak sedikit berbeda ya, ada S2 ilmu komunikasi, ada S2 media dan komunikasi, jadi tergantung perguruan tinggi yang menawarkan, dan juga ada program studi S2 ilmu informatika ya, di sini ada Magister Teknologi Informatika dan Magister Keamanan dan Informasi. Nah, ini bagi para pelamar boleh melamar apabila latar belakang pendidikannya tidak linear, asalkan yang tadi disampaikan oleh mitra perguruan tinggi memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan apa yang di-apply. Jadi ada latar belakang pekerjaan dengan rentang waktu minimum pekerjaannya adalah 2 tahun. Oke, selanjutnya kita sudah ada pertanyaan lagi. Kita bisa tayangkan di sini. Kita coba untuk membaca, dia ada 2 pertanyaan lagi sepertinya sudah dikumpulkan oleh panitia. Kita lihat di sini ada pertanyaan dari Muhdi. Izin bertanya Pak, untuk pegawai honorer masa kerja dan saat ini sudah menjadi CPNS, apakah bisa mendaftar beasiswa ini Pak? Nah ini mungkin masa kerjanya belum pasti ya, ini masa kerjanya berapa tahun. Yang pasti yang bersangkutan adalah pegawai honorer dan sudah menjadi CPNS saat ini. Nah yang berikutnya pertanyaan dari Siti Hindun. Saya izin bertanya, saya sudah punya LOA dari Universitas Indonesia. Karena tahun kemarin ikut seleksi namun ditunda kuliah karena keterbatasan biaya. Apakah saya bisa, ini mungkin maksudnya apakah saya bisa ikut program beasiswa ini dan apakah saya harus ikut seleksi lagi gitu mungkin dari UI-nya. Ini mungkin bisa dijawab langsung dari UI sama dari Kementerian Kominfo ya sama Mas Hendra. Saya sampaikan ke Mas Hendra dulu Mas, silakan Mas untuk dijawab. Yang pertama ya, untuk pegawai honorer masa kerja dan saat ini sudah menjadi ya itu bisa diperhitungkan Mas Budi. Jadi asalkan sudah minimal 2 tahun itu bisa diperhitungkan, nanti disampaikan aja kopi kalau honorer biasanya ada kontraknya ya. Jadi yang menyatakan bahwa memang sudah memiliki pengalaman kerja. Jadi walaupun sebelum jadi CPNS honorer, kemudian digabung dengan masa CPNS-nya lebih dari 2 tahun itu bisa diperhitungkan. Jadi boleh ya selama minimal masa kerjanya 2 tahun. Untuk yang kedua langsung ke UI ya Mbak Vina mungkin ya. Ya tapi nggak ketahuan di mana fasilitas ininya ya fakultasnya mungkin, ya. Mungkin dijawab dulu sama Kementerian Kominfo. Kalau misalnya ini berarti pertanyaannya kan mungkin LOA-nya sudah dapat dari tahun kemarin. Iya. Kalau dari Kominfo sendiri apakah menerima begitu? Karena di program beasiswa ini kan seleksi pertama ada di universitas. Jadi selama universitas mengizinkan itu shortlist yang didapat dari universitas tetap kami terima dari sisi Kominfo ya. Tapi dari sisi universitasnya ini yang berhak menjawab masing-masing dari UI ini.
Mungkin tiga-tiganya ya Mbak Vina, karena nggak Oke, disebutkan fakultasnya ini. Iya, oke, iya, ini Ya, nggak jelas makasih. ini mau apply yang kemana ya. Jadinya kita langsung bertanya saja ke masing-masing program studi. Saya langsung bertanya ke Pak Erianto dulu nih dari yang ilmu komunikasi. Silakan Pak Eri. Apakah boleh? Ya, terima kasih Mbak. Ya, kalau di komunikasi boleh Mbak. Jadi itu masa berlakunya 1 tahun. Jadi kalau diterima tahun lalu boleh dipakai tahun ini, tapi akan hangus kalau dipakai tahun depan. Jadi masih bisa digunakan kalau sudah diterima. Ya. Baik, berarti kalau yang bersangkutan mendaftar itu bisa langsung menyampaikan Bisa. menggunakan LOA-nya itu ya Pak ya? Baik. Boleh, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Eri. Selanjutnya Bu Betty, apakah boleh Bu apabila menggunakan LOA yang tahun kemarin dari UI? Baik, terima kasih banyak. Jadi ini kesepakatan kebijakannya kurang lebih sama untuk di Universitas Indonesia. Jika Anda memang sudah diterima tapi kemudian tunda kuliah, itu bisa maksimum 2 semester. Kalau memang ini ditujukan ke Magister Teknologi Informasi UI, silahkan bukti Anda lulus ujian tahun lalu itu di email. Emailnya mti@csu.cid. Kalau saya tulis di chat, teman-teman bisa lihat nggak ya, Bu? Ya, bisa Bu Betty, silahkan. Oke, jadi saya tuliskan alamat emailnya di chatting supaya semuanya bisa melihat. Dan kalau memang yang ditujukan itu ke Prodi MTI UI, silakan bukti bahwa Anda sudah diterima tahun lalu itu di email ke sini. Nanti kami akan menghubungi Anda detailnya seperti apa. Oke, saya sudah tulis di chatting ke semua panelis dan kalau memang belum terlihat mungkin bisa hubungi pihak Kominfo. Demikian Ibu, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Betty. Selanjutnya yang terakhir nih Pak Salman, bagaimana Pak Salman kalau dari Fakultas Teknik sendiri? Oh iya, Mbak Elvina, karena ya kita sama-sama di UI, kita punya policy yang sama ya. Jadi surat tunda kuliah itu LOA itu bisa digunakan untuk pendaftaran di tahun berikutnya ya. Tapi hanya 1 tahun aja. Jadi tadi seperti Bu Betty bilang 2 semester atau Pak Eri bilang 1 tahun ya. Itu masa berlaku LOA-nya untuk bisa diproses diikutkan dalam seleksi beasiswa. Tapi itu tentu tidak menjamin diterima juga beasiswanya karena itu akan diproses sebagaimana dengan proses yang berjalan, nanti dilihat ranking dan sebagainya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Salman. Nah, Sobat Kom nih kita sudah selesai nih untuk sesi Q&A untuk sesi pertama, untuk sesi yang ke-1. Selanjutnya kita akan menginjak lagi untuk Q&A sesi kedua. Cuman sebelumnya saya ingatkan kepada Sobat Kom yang pasti masih punya banyak pertanyaan untuk disampaikan baik kepada Kementerian Kominfo maupun kepada mitra perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi bisa menyampaikan pertanyaannya dengan format seperti ini. Sertakan nama dan pertanyaan di kolom Q&A bagi pengguna Zoom dan di kolom live chat bagi pengguna YouTube. Sertakan nama dan pertanyaannya. Nanti agar kami para panitia bisa langsung menjawab di chatnya, di Q&A box-nya, atau apabila kami juga bisa akan memilih pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Kementerian Kominfo dan para mitra perguruan tinggi secara live. Selanjutnya sebelum kita menginjak kepada Q&A sesi kedua, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kebak. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Mumpung lagi di Jakarta. Mau reuni apa ketemu sama temanku yang katanya kerja di sini. Maaf Bu, Ya?
harap mengikuti protokol dulu. Oh iya. Bu, maskernya tolong dirapikan. Udah benar. Kasih ya. Bu, jangan cuci tangan di tempat yang ada X. Ibu sudah benar cuci tangan, tapi Ibu juga harus ingat, jaga jarak aman minimal 1 meter. Ya Bu, 3M itu sepaket, lakukan semuanya. Menurut riset, Oh iya. Ini Ibu kan dokter yang sering ngomong tentang COVID-19 toh? Bapaknya itu juga. Ini kan bapaknya yang... Iya Bu, beliau ini ketua tim pakar Satgas COVID-19 sekaligus juru bicara pemerintah. Ini kesempatan langka buat saya ini. Mas Atam, tolong fotoin saya bertiga ini ya. Dan ingat, tetap pakai masker ya. Iya. satu lagi, tetap jaga jarak. Sudah dibilang gitu kayak tadi lupa. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya Sobatkom yang masih ikut serta bersama kami dalam webinar info sesi, dan kami mengucapkan juga selamat bergabung selamat bergabung dengan kami bagi para Sobatkom yang baru saja bergabung di webinar info sesi program beasiswa S2 dalam negeri Kementerian Kominfo tahun 2021. Bagi Sobatkom yang masih punya banyak pertanyaan terkait dengan program beasiswa ini, masih bisa untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Bagi para pengguna Zoom dan bagi para pengguna YouTube bisa disampaikan di kolom live chat. Dan saya di sini juga diberikan info oleh para panitia bahwa banyak sekali pertanyaan dari para audiens nih yang menanyakan teknis terkait dengan program beasiswa ini ke masing-masing perguruan tinggi. Untuk itu kami meminta kepada para mitra perguruan tinggi mungkin mohon bantuannya untuk bisa menjawab langsung pertanyaan dari para audiens di kolom Q&A Bapak Ibu ya. Dari para perguruan tinggi kami meminta tolong bantuannya karena banyak sekali pertanyaan yang teknis nih terkait seleksi, jadwal, timeline dari masing-masing perguruan tinggi yang mungkin para pengelola mitra perguruan tinggi yang lebih mengerti mungkin terkait dengan ini. Baik, selanjutnya langsung saja kita menginjak Q&A sesi kedua. Ini sudah ada pertanyaan dari Latifah Nur Solihah. Kapan untuk detail info pendaftaran di UGM bisa dilihat nih? Pas sekali ini pertanyaan tadi terkait dengan timeline ya. Untuk selanjutnya dari Edi Triyono ada pertanyaan, untuk SIMAK UI apakah seleksinya dilaksanakan secara daring atau datang ke lokasi tes? Nah ini langsung saja mungkin saya meminta kepada mitra perguruan tinggi dari UGM mungkin bisa menjawab. Pertanyaannya mungkin bisa disampaikan lagi, Mas, bisa disampaikan di layar. Untuk detail info pendaftaran di UGM bisa dilihat di mana ya? Mungkin saya bertanya kepada perwakilan dari UGM, Bapak Ngurah. Iya, terima kasih. Gimana Pak Ngurah? Iya, selama ini memang UGM sering agak terlambat dalam membuat jadwal penerimaan mahasiswa. Jadi hampir semua saya kira di S2 begitu. Nah, untuk kepastiannya silahkan aja dicek biasanya di UGM ASI-ID di bagian penerimaan mahasiswa baru, biasanya di situ ada. Semalam saya sudah buka, tapi memang untuk penerimaan yang akan datang belum ada jadwalnya. Nah, biasanya sekitar bulan akhir Maret, April itu sudah mulai ada ininya. Silakan dibuka di websitenya UGM ASI-ID. Nah, di bagian nanti penerimaan mahasiswa baru biasanya ada. Karena sampai saat ini memang belum ada jadwalnya. Saya kira untuk yang elektro juga sama gitu ya. Selama ini memang kami selalu kesulitan untuk menyampaikan ininya karena penerimaannya kan terpusat di universitas. Jadi kami mengikuti jadwal penerimaan mahasiswa baru secara sentral ya. Direktorat akademik itu yang menentukan. Sampai saat ini nampaknya belum ada. Semalam saya udah buka, belum ada ininya memang. Jadi silakan dicek saja secara rutin di UGM ASI-ID. Mungkin teman-teman dari S2 yang elektronik atau IT bisa memberikan informasi. Saya kira sama. Terima kasih. Oh baik, oke, terima kasih Pak Ngurah. Ini sebenarnya mungkin semuanya sama ya informasinya karena terpusat di UGM. Tapi mungkin saya bisa bertanya juga kepada Pak Rudi dari UGM. Bagaimana Pak Rudi? Apakah sudah ada info
terkait jadwal seleksi UM-UGM. Iya, selamat pagi Pak Rudi. Tapi iya. Ya, bagaimana Suara saya bisa dengar. Iya. Jadi halo. Iya, kami bisa mendengar Pak. Baik, untuk pendaftaran memang ada, tapi dari tahun kemarin 2020 itu ada 2 gelombang. Gelombang 1 tahun kemarin antara Februari sampai April, kemudian gelombang 2 April sampai Juli. Jadi kira-kira seperti itu, sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi perkiraan pendaftarannya di bulan-bulan tersebut ya Bapak ya. Baik, oke, mungkin ini sama juga di MKIK UGM. Saya langsung aja ke Prof Jun, apakah sama Pak? Mungkin jawabannya setelah itu sama dengan Pak Rudi tadi. Kami terpusat di rektorat soalnya. Oke, baik. Terima kasih Prof Jun. Selanjutnya saya beralih ke UI untuk pertanyaan yang kedua. Apakah SIMAK UI bisa dilaksanakan secara daring atau pelamar harus datang langsung ke lokasi tes? Ini saya bertanya langsung kepada Pak Salman ya Pak. Bagaimana Pak Salman? Kalau untuk SIMAK UI-nya dilakukan di lokasi ya, tapi dengan tentu protokol yang ketat ya. Jadi seingat saya begitu. Begitu ya Bu Betty ya? Mungkin Bu Betty juga lebih tahu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Salman. Buat yang mau mendaftar SIMAK UI, sebaiknya memang memantau website simak.ui.ac.id atau penerimaan.ui.ac.id karena berbagai macam perubahan ditaruh di sana. Tahun lalu sih dilaksanakannya online. Kalau tahun ini seperti apa, sebaiknya dipantau di sana. Alamatnya saya taruh di chatting, penerimaan.ui.ac.id atau simak.ui.ac.id. Ya, jadi tahun lalu dikerjakannya adalah online, tapi kalaupun dikerjakan onsite, ada beberapa site yang ditunjuk oleh UI, bukan hanya di Depok dan di Salemba. Demikian menambahkan jawaban dari Pak Salman. Terima kasih. Terima kasih Bu Betty. Ya. Terima kasih Bu Betty dan Pak Salman. Oke, jadi begitu ya Sobatkom, bahwa informasi lebih lanjut mungkin terkait dengan SIMAK UI bisa langsung dilihat saja di websitenya SIMAK UI. Tadi SIMAK UI dan penerimaan untuk SIMAK UI juga sudah disampaikan laman itunya, alamat laman webnya di kolom chat, mungkin bisa dilihat langsung di kolom chat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dari Ahmad Syaifullah, selamat pagi, izin bertanya. Untuk pelaku wirausaha startup lokal yang dokumen yang dilampirkan apa saja ya? Dan kita pelaku startup biasanya saling berkolaborasi. Seperti nama saya tercantum di 3 akta PT perusahaan, namun skop pekerjaannya tetap di IT. Nah, dokumen apa saja yang harus dilampirkan? Nah, terus selanjutnya ini mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Hendra ya. Untuk ini pertanyaan satu lagi dari Singgih Rohmat Saputro. Selamat pagi, izin bertanya apakah ketika mendaftar harus sudah punya nilai TOEFL atau IELTS dan apakah ada nilai minimal untuk tujuan beasiswa dalam negeri? Ini langsung saja pada Mas Hendra untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mas Ahmad Syaifullah ya. Dokumen apa yang dilampirkan? Jadi yang kita lihat itu bukan berapa PT-nya atau tempat bekerjanya, tapi masa kerjanya Mas Ahmad Syaifullah. Jadi kalau namanya tercantum di 3 akta PT, sejak kapan sampai kapan misalkan, tapi kalau masih berlangsung sampai sekarang ya berarti itu minimal 2 tahun tadi Mas. Jadi kalau pindah-pindah 3 akta itu misalkan pindah-pindah ya, misalkan Januari sampai Juni di satu PT misalkan ini ya, kemudian Juli sampai Desember di PT yang lain, berarti 6 bulan plus 6 bulan gitu. Jadi yang kami lihat masa kerjanya bukan di mananya. Kalau dokumennya yang bisa membuktikan Mas Ahmad Syaifullah itu memang pernah ada di situ gitu. Jadi kalau misalkan owner ya mungkin ini ya tanda ini apa? Tanda
pendirian startupnya, tapi kalau pegawai itu bisa surat keterangan dari atasan yang di mana tempat Mas Ahmad Saifullah bekerja. Itu untuk Mas Ahmad Saifullah. Untuk yang kedua, ini sebenarnya dari Kominfo tadi sudah sempat kami sampaikan di sesi paparan. Untuk nilai TOEFL atau IELTS itu karena beda-beda, jadi masing-masing mitra itu beda-beda, itu diserahkan ke masing-masing Mbak Vina. Jadi dari Kominfo karena memang seleksi pertama di universitas, berapa nilai TOEFL atau IELTS yang dibutuhkan itu sesuai dengan persyaratan dari masing-masing mitra penyelenggara beasiswa ini. Itu Mbak Vina? Atau perlu nggak kira-kira berapa nilainya dari masing-masing mitra atau cukup lewat chat? Silakan Mbak Vina. Oke, selamat, terima kasih. Mungkin kita cek dulu ya, sudah berapa banyak pertanyaan yang mungkin dikumpulkan oleh panitia dulu untuk melihat apakah kita bisa menanyakan langsung ke para mitra nih. Saya coba cek dulu apakah masih banyak pertanyaannya mungkin yang bisa perlu kita tampilkan dengan, masih banyak ya. Berarti masih bisa kita coba untuk masih ada pertanyaan lagi. Oke, baik kalau begitu saya mungkin meminta bantuan kepada para mitra perguruan tinggi untuk bisa mengisi di kolom chat ya terkait dengan persyaratan TOEFL atau IELTS dan apakah harus dilampirkan ketika mendaftar ataukah mungkin bisa disampaikan ketika yang bersangkutan mungkin nanti sudah diterima menjadi penerima beasiswa dan apakah persyaratan TOEFL atau IELTS itu mungkin justru di akhir ketika sebelum lulus gitu. Bagi para mitra perguruan tinggi mungkin bisa minta tolong untuk bisa disampaikan di kolom chat box ya informasi terkait hal tersebut. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya ada Lutfi Nasrullah. Untuk ambil MKIK UGM, apakah background pekerjaannya harus di bidang kebijakan TIK? Saat ini saya bekerja di bidang kebijakan sistem akuntansi pemerintah yang salah satu tugasnya menyusun user requirements aplikasi pelaporan keuangan. Apakah saya bisa ambil jurusan MKIK UGM? Info tambahan saya adalah lulusan S1 jurusan ekonomi. Gitu. Pekerjaannya di user requirements ya dengan bidang kebijakan sistem akuntansi pemerintah. Mungkin saya bisa langsung bertanya kepada Prof. Jun. Selamat pagi Prof. Jun, ini ada pertanyaan. Ya, selamat pagi. Jadi kalau dari sisi kami membolehkan ya, karena S1-nya kan apapun ya. Lalu kemudian dia juga tugasnya itu terkait dengan perumusan kebijakan. Lalu nanti tentang TIK-nya kan di kurikulum kami nanti kita kasih ada mata kuliah yang terkait dengan TI. Jadi kami membolehkan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Jun. Berarti cukup jelas ya jawabannya kepada penanya yang tadi. Silahkan kemudian bisa mendaftar kepada jurusan MKIK UGM. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Mungkin yang sudah dihimpun oleh panitia di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Masih banyak pertanyaan ini yang disampaikan melalui kolom Q&A di aplikasi Zoom dan di aplikasi chat. Jangan khawatir bagi para Sobatkom yang sudah bertanya. Kami juga ada panitia di sini di belakang layar yang juga menjawab semua pertanyaan Sobatkom yang disampaikan di kolom Q&A. Kami jawab secara chat di kolom Q&A dan kami juga memilih beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan secara live. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ilham Aidillah. Mohon izin bertanya saya Ilham. Untuk kelas reguler dari jam berapa? Apakah sistem belajar masih daring dan tatap muka atau tatap muka langsung? Nah ini mungkin pertanyaan bisa dijawab oleh masing-masing perguruan tinggi ya, karena kebijakannya mungkin berbeda dari masing-masing perguruan tinggi. Saya langsung bertanya saja nih dari Universitas Hasanuddin, Mitra Pengelola Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi. Pak Farid bagaimana Pak? Apakah sekarang masih daring atau sudah hybrid atau offline Pak justru? Pak Farid, selamat pagi Farid. Oke. Ya, kalau di Unhas itu ada dua metode, jadi ada daring, ada langsung kuliah, ya, tergantung dari dosennya, ya. Oke. Yang penting jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Ya.
Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Farid. Ya. Oke, selanjutnya dari Prof. Lucy dari Universitas Sumatera Utara nih. Kita nyebrang pulau. Prof. Lucy, apakah sekarang masih daring atau hybrid atau bagaimana, Prof? Oke, kita masih daring ini Mbak. Ya, situasi masih daring. Bahkan sampai ujian pun, ujian seminar proposal, seminar hasil, ujian meja hijau pun juga daring. Ya, memang ya itu satu aturan yang harus dipatuhi oleh kami semuanya dari Rektorat USU. Itu yang pertama. Kemudian, nah itu tentang ke depan ini kami juga nggak tahu ini. Karena kami berdasarkan rapat dengan pimpinan, berharap bisalah dilakukan lewat luring. Sebab tidak banyaknya jumlah mahasiswanya untuk anak S2, apalagi S3. Itu, silakan. Oke, terima kasih Prof. Lucy. Oke. Masih daring ya. Untuk selanjutnya saya bertanya ke Universitas Andalas, Dr. Ernita, bagaimana? Apakah masih daring atau hybrid? Ya, 2 semester ini kita masih daring, tapi untuk semester ganjil untuk ke depannya belum ada keputusan. Tapi semester genap ini kita masih daring, semua aktivitas masih daring. Oke, baik. Masih daring semuanya ya. Untuk saat ini pun masih daring. Kita menunggu perkembangan berarti ya dari masing-masing perguruan tinggi ini. Ya, oke, betul. Kalau ya, dari seperti itu. Baik. Terima kasih. Kalau dari UGM ini Pak Ngurah bagaimana Pak kebijakan dari UGM untuk prodi ilmu komunikasi? Pak. Ya, kami mengikuti kebijakan universitas ya. Jadi nggak bisa buat kebijakan sendiri. Kalau universitas menentukan daring ya kami daring gitu ya. Jadi selama ini karena kebijakan universitas masih daring ya kita masih menggunakan daring. Gitu. Jadi kita menunggu situasi tentunya. Kalau memang universitas membolehkan ya membuat kebijakan kuliah luring ya kita ikuti kebijakan universitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Ini berarti berlaku di semua jurusan ya di Universitas Gadjah Mada. Baik, selanjutnya Bu Yuyun dari Unair, apakah sekarang sudah hybrid, luring atau daring? Saya rasa sama Mbak, jadi kami juga mengikuti kebijakan universitas, lalu ada beberapa yang sudah hybrid, tapi karena media dan komunikasi ini masuk dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memang tidak membutuhkan lab, maka pimpinan fakultas memutuskan bahwa untuk semester ini semua perkuliahan daring. Tapi tentu saja pimpinan fakultas pun juga akan mengikuti pimpinan universitas apakah semester depan sudah bisa luring ataukah masih daring. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Universitas 11 Maret dengan Pak Andre. Bagaimana Pak Andre kebijakan dari UNS? Selamat pagi Pak Andre. Oke, baik mungkin langsung ke ITB mungkin ya yang belum. Bagaimana kebijakan ITB Pak Bandung? Apakah masih daring atau sudah hybrid Pak Bandung? Iya baik, terima kasih Mbak Elvina. Jadi untuk ITB ini memasuki semester ketiga dalam masa pandemi karena semester yang pertama bulan Maret tahun lalu itu masih sempat tatap muka, tapi kemudian kebijakan menjadi daring begitu ya. Pada saat ini ITB masih memberlakukan kuliah daring, jadi full online begitu ya. Namun demikian untuk mahasiswa tingkat akhir yang membutuhkan kegiatan laboratorium di kampus itu diperkenankan, tapi tentu saja dengan mengikuti prosedur yang diatur oleh ITB. Demikian Mbak Elvina, terima kasih. Terima kasih Pak Bandung. Selanjutnya nih yang terakhir dari ITS, dari Pak Roni. Dengan Pak Roni, bagaimana Pak Roni kebijakan dari ITS? Oke, ya terima kasih. Sama dengan rekan-rekan yang lain. Jadi di ITS itu selama pandemi itu, mohon maaf, selama pandemi itu online semua. Jadi kita menggunakan Zoom. Dan fasilitas untuk pengajaran kita ada namanya ITS My Classroom. Nah, seluruh proses pembelajaran dilakukan secara online dengan menggunakan platform-platform tersebut. Kemudian untuk keperluan penelitian itu diperbolehkan, artinya tidak diwajibkan tapi diperbolehkan untuk mengakses lab di ITS dengan mengikuti beberapa protokol tertentu.
Jadi jika diperlukan, tapi jika memang tidak diperlukan, mahasiswa bisa full online. Demikian kalau dari ITS. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roni. Oke, begitu ya penjelasan dari masing-masing perguruan tinggi Sobatkom. Jadi untuk sementara ini selama masa pandemi semuanya masih dilakukan secara daring. Namun kita menunggu bagaimana perkembangan kondisi situasi pandemi. Kita berharap semuanya segera berakhir ya pandemi ini. Mungkin dengan vaksinasi, program vaksinasi ini bisa membantu untuk mempercepat agar agar pandemi ini segera berakhir, biar kita bisa kuliah lagi, rekan-rekan Sobatkom ini yang mau kuliah lagi bisa kuliah secara luring, bisa kuliah secara tatap muka. Baik, bagi Sobatkom, sebelum kita menginjak sesi Q&A berikutnya, saya ingatkan bahwa Sobatkom masih bisa menanyakan pertanyaan melalui kolom Q&A di aplikasi Zoom, dengan menyertakan nama dan pertanyaan, dan bisa menyampaikan juga pertanyaan di kolom live chat bagi para pengguna YouTube. Baik, sebelum kita memulai ke Q&A sesi berikutnya, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dapatkan informasi paling ter-up-to-date seputar Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikemas secara singkat dan lugas. Hanya di Kemkominfo TV. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan dukungan betul-betul berkinerja fungsional. Lebih sesuai lagi, lebih cepat lagi untuk menyerap aspirasi masyarakat di mana kita memang harus. Pemerintah serius membangun infrastruktur nasional, termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Saksikan berita terkini dan teraktual Kementerian Komunikasi dan Informatika secara lugas dan terpercaya. Hanya di Kemkominfo TV. Kita akan bahas sesuatu yang dekat banget sama kita. Ya, kali ini kita akan bahas game. Pernah nggak sih kepikiran sama kalian, kok bisa para publisher atau penerbit tambah wawasan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, mengulas istilah TIK dan peran Kementerian Kominfo, bersama host yang asik dan seru. berikan rating game ini juga ada banyak. Semoga Sobatkom semakin tercerahkan. Kalau udah cerah, jangan lupa jemuran dikeluarin. Cerdas di era hanya di Kemkominfo TV. Miss Lambe ini ada hoax baru. Hah? Putri masuk ke Surabaya? Mau share informasi yang super duper sangat penting. Pasti corona terhempas dari tubuh kalian. Permisi kasih tahu yang lain. Gaya baru membahas hoax yang beredar di masyarakat dan dijawab melalui fakta sesungguhnya. Dibawakan secara unik dan menghibur bersama Miss Lame dan Factboy. Hanya di Kemkominfo TV. Halo Sobatkom, ketemu lagi nih di program acara Siniar. Episode Siniar kali ini kita akan dapatkan informasi dan tips-tips ringan serta perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dikemas secara menarik. Bel menyempurnakan teknologi telegraf menjadi telepon. Oke Sobatkom, usahakan maksimal pinjaman 30% dari penghasilan dan pinjaman hanya di Kemkominfo TV. Bismillah, founding Titan. Siapa lagi nih? Barang saya, Abi Satria. Kita akan membahas hal yang kayaknya udah kalian tunggu-tunggu nih dari dulu. Kupas berbagai topik menarik bersama key opinion leader dan influencer dari berbagai bidang yang pastinya berkompeten melalui obrolan seru secara live. Acara Baparekraf 2020 ya kemarin tuh. Aplikasi Peduli Lindungi ini adalah jadilah anak tak kupa, api nantak kunjung padam untuk Indonesia maju. Hanya di Kemkominfo TV. Oke, baik. Terima kasih Sobatkom yang masih setia bersama kami nih di webinar Info Sesi Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo. Nah, kita sudah berada di Q&A sesi ketiga untuk webinar Info Sesi ini. Sobatkom masih bisa menyampaikan juga pertanyaan kepada kami dan kami akan menjawab pertanyaannya baik melalui chat maupun kami nanti akan memilah beberapa pertanyaan untuk disampaikan secara live. Nah, di penghujung acara nanti kami juga akan menyediakan giveaway bagi para
para peserta webinar info sesi program beasiswa S2 dalam negeri Kementerian Kominfo, syaratnya para audiens, para peserta harus mengisi daftar hadir. Jadi pastikan kalian mengisi daftar hadir yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Diisi semuanya dengan lengkap bagi para nanti yang mendapatkan giveaway. Apabila kalian tidak mengisi daftar hadir, maka kami anggap giveaway-nya gugur. Jadi pastikan kalian mengisi daftar hadir ya. Nah, untuk selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada panitia Kementerian Kominfo yang tadi juga menyampaikan bahwa sebenarnya prosedur seleksi program beasiswa ini bagaimana? Ini sebelum menginjak ke pertanyaan yang dari peserta ya, saya langsung saja nih kepada Mas Hendra dulu karena banyak pertanyaan ternyata di kolom Q&A yang membahas terkait dengan prosedur seleksi. Bagaimana Mas Hendra ini seleksinya ke mana dulu nih? Ya, baik, makasih Mbak Vina. Ya, ternyata di chat masih banyak pertanyaan terkait alur seleksi dan bagaimana seleksinya ya di Kominfo nanti. Jadi Sobat Kom, seleksinya itu untuk program beasiswa ini ada 2 ya Sobat Kom. Jadi perlu diingat ya, alurnya itu ada 2 kali seleksi. Seleksi pertama itu dilakukan oleh mitra penyelenggara. Jadi misalkan Sobat Kom memilih UGM misalkan ya. Berarti seleksi pertama itu di kampus yang dituju. UGM itu juga ada 3 prodi ya yang kita kerjasama. Misalkan UGM komunikasi. Jadi seleksi dan mendaftar di sana, nanti setelah lulus seleksi atau kalau mau tanya-tanya sebelum seleksi ke pengelola, itu kontaknya nanti ada di slide terakhir kami, itu bisa diunduh ya nanti ya. Jadi menghubungi pengelola atau PIC di sana, kalau mau nanya-nanya sebelum seleksi atau kalau udah paham langsung ikut seleksi, setelah lulus nanti menghubungi kembali ke pengelola di sana bahwa akan mengikuti beasiswa Kominfo. Nah, setelah semua calon pendaftar tadi dikumpulkan ya di masing-masing mitra yang lolos seleksi tadi, nama-namanya akan dikirim ke Kominfo. Jadi nama-namanya akan dikirim ke Kominfo untuk dilakukan seleksi kembali. Nah, seleksi di Kominfo seperti apa? Kami yang pertama itu menitik beratkan ke kesesuaian dari tugas dan fungsi dari Sobat Kom. Jadi Sobat Kom itu bekerja kami tadi sampaikan di awal karena kami kementerian yang menangani terkait bidang TIK, kami titik beratkan di bidang itu. Jadi teman-teman kerja di mana atau tugasnya di mana. Jadi tugasnya harus berhubungan dengan TIK. Karena banyak sekali yang masuk itu masih misalkan ya, teman-teman pengelola keuangan misalkan ya. Terus kemudian ada juga yang bekerja di humasnya untuk yang komunikasi ya. Nah, dari 2 itu pasti kami prioritaskan bidang humasnya. Jadi yang di kami seleksi kami lebih menitik beratkan ke situ. Kalau misalkan diperlukan untuk dilakukan wawancara karena ada yang mirip dan kuota terbatas, nah itu akan kami lakukan itu. Tapi kalau misalkan tidak diperlukan, kami tidak memanggil untuk wawancara karena seleksi pertama sudah dilakukan di mitra kami. Itu Mbak Vina, jadi di Kominfo seperti itu. Nanti hasil seleksi Kominfo akan kami kirim kembali ke mitra, ke masing-masing universitas penyelenggara tadi, misalkan UGM tadi contohnya, itu kami kirim kembali ke UGM untuk diumumkan sebagai penerima beasiswa dan sebagai mahasiswa UGM. Seperti itu Mbak Vina, mudah-mudahan mencerahkan ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kami siap melalui helpdesk atau melalui email yang tertera di slide paparan kami terakhir nanti. Kami bisa dihubungi kapan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Ini ada pertanyaan lagi nih kalau saya lihat di kolom Q&A ya, yang dari YouTube juga ada pertanyaan di kolom chat box-nya. Apakah berarti ada proses ujian tulis ya kalau dari Kominfo tadi? Pertanyaan tadi ya, oke. Iya, lanjut pertanyaan. Kalau dari Kominfo tidak ada ujian tulis, jadi tadi ujiannya sudah di kampus yang pertama. Kalau di kampus mungkin bisa tulis, bisa melalui sistem ya, kayak di UI itu ada SIMAK UI, itu tiap universitas beda-beda. Jadi kalau di Kominfo sendiri nggak ada ujian tulis, tapi kalau diperlukan dipanggil untuk wawancara kami lakukan. Tapi kalau tidak tadi itu tidak kami lakukan. Jadi kami sifatnya seleksi
berdasarkan administrasi shortlist yang sudah masuk dari kampus. Seperti itu Mbak Vina. Baik, terima kasih Mas Hendra. Untuk selanjutnya kita langsung beralih nih ke pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panitia. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih untuk diajukan, dijawab secara live. Pertanyaan dari Mbak Yuliana. Selamat pagi, perkenalkan saya Ana. Mohon izin bertanya kepada pihak ITB. Boleh izin share terkait kurikulum pada jurusan opsi LTI dan opsi RMKI? Wah ini sepertinya dia sudah browsing-browsing ya. Mungkin dari Pak Bandung mungkin nanti bisa menjawab atau menyampaikan langsung juga di kolom chat box biar bisa dibaca oleh para audiens. Dan selanjutnya ini dari Ferdi Nugroho. Izin bertanya, untuk jurusan media dan komunikasi di Unair, konsentrasi jurusannya apa ya? Saya dari jurusan komunikasi visual. Terima kasih. Mungkin saya langsung ke Pak Bandung dulu Pak, terkait kurikulum jurusan opsi LTI dan opsi RMKI. Mungkin. Iya. Baik, terima kasih Mbak Elvina. Ya, kami sampaikan kepada sahabat Kominfo. Jadi mungkin saya sampaikan secara umum. Jadi untuk opsi layanan teknologi informasi dan rekayasa dan manajemen keamanan informasi, ada mata kuliah wajib prodi namanya. Itu ada 3 mata kuliah, yakni matematika lanjut. Secara umum matematika lanjut yang diberikan adalah matematika diskrit, seperti teori peluang, himpunan, matriks sampai dengan graf dan sebagainya begitu ya. 3 SKS, kemudian metode penelitian 3 SKS. Metode penelitian ini bisa diambil di semester 1 atau semester 2, tapi idenya metode penelitian adalah kesempatan bagi rekan-rekan untuk memulai tesisnya, jadi mencari topik, mencari pembimbing, menulis proposal tesis sampai dengan nanti menyeminarkan proposal tesis untuk dilanjutkan dengan pengambilan mata kuliah tesis sebanyak 6 SKS itu pada semester 3. Jadi ada 12 mata kuliah wajib prodi, namun demikian ada 6 sampai 12 mata kuliah wajib opsi, karena tadi ada 2 opsi, berarti ada mata kuliah wajib opsi LTI dan mata kuliah wajib opsi RMKI. Jadi kira-kira untuk LTI mata kuliah wajibnya itu diantaranya adalah misalnya sains, layanan teknologi informasi, kemudian proses bisnis dan enterprise architecture, misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk wajib opsi RMKI itu mata kuliah seperti dasar-dasar keamanan informasi, kriptografi dan sebagainya. Nah, kemudian ada sekian SKS sisanya, jadi minimal itu 36 SKS. Sisanya adalah mata kuliah pilihan yang rekan-rekan dapat ambil baik dari opsi tersebut maupun luar opsi selama mata kuliah pilihan tersebut memang ditujukan untuk mendukung tesis masing-masing. Saya kira demikian. Nanti untuk detail kurikulum kami ada, tapi barangkali bisa kami sampaikan melalui informasi tertulis di chat begitu ya, Mbak Elvina. Oke, Terima baik, kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Bandung. Baik, jadi bagi para Sobatkom yang ikut serta bisa melihat nanti ya informasi lebih lanjut terkait kurikulumnya dari ITB di kolom chat box. Selanjutnya saya bertanya tadi ke Ibu Yuyun ya, terkait program studi media dan komunikasi. Minat studi konsentrasinya apa Ibu Yuyun? Iya. Pertanyaannya. Baik. Ada 2 peminatan di studi media dan komunikasi di Universitas Airlangga. Yang pertama adalah professional communication dan yang kedua media studies atau studi media. Di professional communication ini mata kuliah yang ditawarkan terkait dengan komunikasi bisnis dan organisasi, kemudian humas atau public relations, corporate social responsibility, dan juga ada beberapa mata kuliah wajib yang harus diambil di 2 itu, yaitu media teknologi dan masyarakat serta manajemen media massa. Di media studies kami punya mata kuliah yang sangat spesifik, dan kalau tadi Sobatkom bertanya tentang background-nya visual
desain komunikasi visual, saya rasa cocoknya di media studies ya. Karena di media studies ini kita menawarkan mata kuliah seperti industri kreatif, kemudian media sexuality and multiculturalism, dan juga consumer culture. Jadi kalau boleh saya berceritakan, beberapa alumni kami pun juga berasal dari background desain komunikasi visual. Dan saya rasa dari beberapa feedback dari teman-teman alumni media dan komunikasi, mereka merasa bahwa banyak sekali mendapatkan manfaat ketika mengambil peminatan media studies. Untuk informasi saja, peminatan ini dari awal kami sudah mintakan mahasiswa untuk menentukan apakah peminatan communication atau professional communication ataukah media studies. Nah, selain mata kuliah wajib seperti teori sosial, metode penelitian, semester 1 ini kami pun juga sudah menawarkan satu mata kuliah yang sangat spesifik untuk peminatan, dua peminatan tersebut. Satu komunikasi bisnis dan organisasi, dan yang berikutnya adalah periklanan dan consumer culture. Jadi itu saya rasa Mbak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Halo, Bu Yuyun, apabila mungkin dari Sobatkom ingin melihat lagi yang informasi yang tadi Ibu Yuyun sampaikan, bisa melihat di webnya Unair mungkin Bu? Bisa, jadi bisa ada, kami punya website s2medcom.visip.unair.ac.id. Jadi saya sampaikan di chat box sehingga teman-teman bisa berkunjung untuk melihat bagaimana profil pengajarnya, kemudian bagaimana capaian pembelajaran kami, lalu apa saja kurikulum yang akan didapatkan selama 4 semester. Tuh. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Yuyun. Oke, baik. Jadi begitu Sobatkom, ini adalah semua tadi sudah disampaikan terkait dengan overview program beasiswa S2 dalam negeri Kementerian Kominfo ya. Dan kita juga sudah mendengar dari mitra perguruan tinggi terkait dengan program studi yang ditawarkan, lalu kemudian juga ada seleksi dan prosedur aplikasi ke masing-masing perguruan tinggi. Bagi para Sobatkom mungkin yang masih ingin mencari info lebih lanjut, mungkin bisa langsung ke webnya masing-masing perguruan tinggi. Kami juga mungkin minta kerjasama dari mitra perguruan tinggi untuk mungkin nanti memberikan alamat website yang mungkin bisa dituju oleh para Sobatkom untuk meminta informasi lebih lanjut. Nah, sebelum kita menutup acara saat webinar info sesi program beasiswa S2 dalam negeri ini, kami meminta mungkin dari para masing-masing mitra perguruan tinggi apabila ada pesan-pesan mungkin yang perlu disampaikan kepada Sobatkom yang ingin mendaftar, yang berminat untuk mendaftar program beasiswa ini, apakah ada pesan-pesan yang mungkin disampaikan? Mungkin ini saya langsung saja ke masing-masing perguruan tinggi. Saya persilahkan dari USU dulu, Prof. Lucy mungkin apakah ada pesan-pesan yang disampaikan, Prof? Terima kasih Mbak. Kepada Sahabatkom yang mengikuti webinar ini cukup banyak ya, saya perhatikan ada 519 saat ini ya partisipan kita. Nah, kalau yang ingin berminat untuk belajar ke ilmu komunikasi USU, silakan. Website tadi juga sudah ada, kebetulan juga di sini tadi admin kita juga ada, Muhammad Andrial Siregar ikut di dalam forum ini agar bisa membantu Sahabatkom untuk yang ingin bergabung. Dan sebaiknya kelengkapan berkas tersebut bisa dilihat di website yang sudah diberikan. Nah, mana yang kurang jelas itu bisa ditanyakan langsung kepada admin agar kelengkapan berkas bisa disusun dari awal lebih baik. Kelebihan yang dari di USU ini, TOEFL kita berlakukan di awal, ya. Itu sama untuk ASN maupun yang jalur umum. TOEFL kita perlukan nanti pada saat akan mengikuti ujian meja hijau. TOEFL itu peringkat 450 yang dibutuhkan untuk S2 ilmu komunikasi. Jadi tadi ada pertanyaan ke arah sana, tidak usah sibuk sekali ya, bingung, karena di tempat yang lain TOEFL itu di awal sudah disampaikan, kalau kita itu di semester 4 ketika akan mengikuti ujian meja hijau. Dan salah satu kelebihan daripada Magister Ilmu Komunikasi kita ada mata kuliah yang namanya kajian mandiri, di mana mahasiswa kita semua, walaupun yang tidak satu core ilmu dengan ilmu komunikasi, sudah disiapkan untuk pelatihan membuat
paper yang berkaitan dengan apa sih kira-kira yang akan diajukan menjadi tesis ke depannya. Jadi mempermudah. Insya Allah 4 tahun terakhir ini Magister Ilmu Komunikasi USU menamatkan mahasiswanya 2 tahun kelar tamat. Dan agreditasi kita A. Insya Allah dalam tahun ini kita akan reagreditasi. Maka saya perlukan sekali yang satu core ilmu dengan ilmu komunikasi untuk jalur umum dan IPK-nya juga mumpuni 3,5 minimal dan dari perguruan tinggi negeri. Saya rasa itu Mbak. Selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Usu. Selanjutnya mungkin dari perguruan tinggi yang lain, mohon untuk menyampaikannya secara singkat dari Universitas Hasanuddin, Pak Farid. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan. Jadi teman-teman sekalian yang mau mendaftar di beasiswa Kominfo, silakan Anda mendaftar. Dan nanti ini ada 2 tahap pendaftaran. Yang tahap pertama itu sampai bulan April, kemudian sampai bulan Juni ya. Nah, silakan Anda mendaftar dan kalau memenuhi syarat, insya Allah pasti akan diterima. Kemudian persyaratan yang ada di Unhas itu tidak terlalu banyak ya untuk calon mahasiswa. Tetapi apabila Anda sudah lulus di Unhas, maka persyaratan harus mengikuti persyaratan Kominfo untuk mendapatkan beasiswa. Ya, demikian barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Farid. Selanjutnya ke Universitas Andalas, Ibu Ernita. Bagaimana? Apakah ada pesan-pesan yang mungkin disampaikan sebelum berakhirnya acara ini? Baik, terima kasih. Tadi saya terlempar sebentar. Ya, mudah-mudahan yang punya motivasi untuk melanjutkan studi bisa diterima di perguruan tinggi idamannya. Insya Allah di S2 Ilmu Komunikasi kita siap menerima sahabat Om ya, yang punya motivasi tinggi untuk belajar ilmu komunikasi dan GPA. Baik, terima kasih Bu Ernita. Selanjutnya dengan Pak Ngurah, Pak, apakah ada pesan-pesan terakhir Pak sebelum kita menutup acara ini dari Universitas Gadjah Mada? Terima kasih ya untuk UGM. Saya kira UGM tentu tidak hanya menawarkan kampus, tapi juga suasana lingkungan Jogja sebagai kota pelajar, ya, kota mahasiswa. Jadi soal UGM-nya tentu saya kira akreditasi A dan juga rencananya mau mengajukan akreditasi juga untuk unggul. Saya kira itu bagian yang kami lakukan untuk menjamin kualitas lulusan ya. Jadi silahkan pilih MIK UGM ya yang menyediakan iklim pembelajaran yang luar biasa bagus. Saya kira di samping tentu saja lingkungan UGM, lingkungan Jogja yang sangat kondusif. Anda akan bergaul dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, menarik sekali Pak Ngurah. Selanjutnya dengan Bu Yuyun dari Universitas Erlangga. Baik, terima kasih. Saya sampaikan good luck untuk para pelamar beasiswa Kominfo, dan tentu saja kalau Anda memang ingin mendapatkan atmosfer internasional, maka saya rasa S2 Media dan Komunikasi Universitas Airlangga adalah pilihan yang paling tepat. Karena kami tidak hanya terakreditasi A, tetapi kami juga sudah terakreditasi internasional. Kami menjadi bagian dari ASEAN University Network. Kami memiliki beberapa mahasiswa internasional yang tentu saja ini membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan akademik atmosfer yang berbeda dari perguruan tinggi yang lain. So good luck untuk aplikasi beasiswanya, dan kami tunggu semuanya di S2 Media Komunikasi UNER. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuyun. Menarik sekali ya dengan akademik internasional atmosfer ya Bu Yuyun ya. Oke. Selanjutnya dari Universitas 11 Maret dari Pak Andre, apakah mau menyampaikan pesan sebelum kita menutup acara ini Pak? Pak Andre. Oke, baik, kalau begitu kita beralih ke Bu Betty dari Universitas Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bu Vina, juga semua peserta sosialisasi yang hadir saat ini. Jadi jika Anda ingin mendalami teknologi informasi,
terutama jika Anda mencari suasana di mana dosen-dosennya bukan hanya sebagai pengajar, tetapi kami juga praktisi yang bekerja sama dengan berbagai macam kementerian lembaga, juga perusahaan swasta yang ada di area Jabodetabek. Silakan bergabung dengan kami. Informasi lebih lanjut ada di website mti.cs.ui.ac.id. Email juga sama, mti@cs.ui.ac.id, dan sudah dituliskan di Zoom chatting. Terima kasih. Terima kasih Bu Betty. Selanjutnya kita masih di UI nih, kita beralih ke Pak Salman. Baik, terima kasih Mbak Vina. Buat rekan-rekan yang ingin atau tertarik ya untuk mendalami tentang keamanan informasi, tentang bagaimana memproteksi data, bagaimana memanage aset ya yang terkait dengan informasi atau data di instansi masing-masing. Saya kira silakan bergabung dengan program S2 Manajemen Keamanan Jaringan Informasi. Kurikulum kita blend ya aspek dari sisi teknikal dan juga manajemen keamanannya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat instansi Bapak Ibu semua. Namun untuk saat ini sebagai informasi program ini masih sementara ini diperuntukkan untuk ASN ya, untuk Bapak Ibu yang dari ASN dari instansi kementerian lembaga. Terima kasih Mbak Elvina. Baik, terima kasih Pak Salman. Selanjutnya kita beralih ke UGM lagi nih, ke Pak Rudi. Baik, terima kasih. Jadi bagi rekan-rekan Sobatkom yang ingin mendalami tentang e-government, ya, silakan mendaftar di MTUGM. Ya, tadi Pak Lurah, suasana di Jogja memang cukup kondusif untuk pembelajaran. Kita bisa berkenalan dengan seluruh orang dari seluruh Indonesia, dan juga di kami ada beberapa juga yang mahasiswa asing, jadi yang mahasiswa dari Sydney dan dari Asia. Ya, jadi silakan baik yang backgroundnya TI maupun tidak, tapi yang sudah berkecimpung di bidang TI selama 2 tahun minimal dan punya sertifikasi, punya kompetensi yang bisa ditunjukkan, bisa silakan ikut masuk ke MTI. Saya kira itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi atas pesan singkatnya. Selanjutnya kita masih di UGM juga, tapi kita beralih ke MKIK UGM dengan Prof. Jun. Ya, karena Indonesia saat ini membutuhkan sekali transformasi digital yang sektor publik ya. Kalau sektor bisnis itu sudah maju pesat, tapi di sektor publik pemerintahan ini kita tertinggal ya, sehingga untuk kebijakan, untuk penyusunan kebijakan, strategi di pemerintahan itu kami membuka ini prodi minat ya di bawah prodi kebijakan, kepemimpinan dan inovasi kebijakan ya. Prodi ini transformasi digital sektor publik ya. Itu kurikulumnya 3 semester ya. 3 semester itu juga dimulai dengan ada matrikulasi, lalu pada semester 2 itu mulai ada percepatan tesis ya. Di semester 2 itu sudah mulai, supaya karena kebanyakan yang bottleneck itu di tesis, jadi kami coba supaya tesisnya lancar, jadi bisa betul-betul 3 semester ya. Saat ini bisa 3 semester lulus ya. Dan ini semua teman-teman yang bergerak di fungsional analis kebijakan, atau kalau dari luar tadi bisa yang terkait dengan kebijakan teknologi informasi ya, kebijakannya ya, itu bisa mendaftar ke tempat kami ya. Di bawah sekolah pasca sarjana lintas disiplin ya, semua background S1 boleh mendaftar ya. Oke, saya kira begitu ya. Silahkan datang ke Jogja ya. Jogja katanya kota yang dibuat dari rindu katanya. Jogja itu artinya rindu katanya. Jadi kalau sudah di Jogja nanti akan rindu ke Jogja ya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, penutupnya oke sekali Prof. Jun, bisa bikin pingin kangen sama Jogja ya. Oke, selanjutnya dari ITB Pak Bandung. Baik, terima kasih Mbak Elvina. Baik, sahabat komunikasi semuanya. Tentu saja kami
mengundang dan menantikan Anda semua dari Sabang sampai Merauke untuk bergabung di program Magister Teknik Elektro. Nama fakultasnya adalah Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Ada 2 kelas yang dibuka. Untuk kelas layanan teknologi informasi itu diperuntukkan bagi ASN maupun masyarakat umum. Untuk kelas RMKI, keamanan informasi, sementara ini masih diperuntukkan bagi ASN. Selamat bergabung bagi Anda sekalian yang ingin semakin mengasah baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman dalam bidang mentransformasi teknologi berbasis teknologi informasi. Silahkan jangan segan-segan untuk mendaftar di tempat kami. Ada Mbak Mesa yang akan melayani Anda semua. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dalam proses seleksi, kami dengan senang hati akan melayani Anda semua. Baik, selamat bergabung semuanya untuk bergabung di ITB Bandung bagi Anda dimanapun berada. Terima kasih, salam sukses dan salam sehat untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Bandung, salam sehat juga untuk Pak Bandung. Selanjutnya yang terakhir dari ITS dengan Pak Roni, Pak. Apakah ada pesan terakhir Pak sebelum kita menutup acara webinar kita Pak? Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Bagi sobat Kominfo dimanapun Anda berada, kami menunggu Anda bergabung ke kami di S2 Telematika untuk program petik pemerintahan yang dibuka itu terbuka luas untuk PNS TNI Polri, ya. Kemudian selain itu juga bisa dari masyarakat umum. Jadi yang dari umum bisa mendaftar juga dengan ketentuan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, kemudian hal terkait yang lain adalah terkait waktu pendaftaran, ada 2 gelombang. Gelombang pertama ada 1 Maret sampai 2 Mei. Jadi mungkin kalau saat ini mungkin belum dibuka, ya, tapi mungkin beberapa hari lagi itu insya Allah akan dibuka sampai dengan 2 Mei insya Allah, 2 Mei 2021 untuk periode ujian 3 sampai 11 Mei 2021. Kemudian untuk gelombang kedua itu adalah 1 Juni sampai 11 Juli dengan ujian 12 sampai 23 Juli. Kemudian untuk daftar ulangnya nanti 31 Juli sampai 17 Juli. Semua informasi itu ada di websitenya ITS, tapi mungkin lebih gampangnya Anda bisa membuka intip.in/its2021. Juga sudah dicet tadi, sudah beberapa kali saya posting terkait dengan informasi tersebut. Kemudian alur proses pendaftaran untuk ITS itu bisa juga dilihat di website tersebut, sangat jelas insya Allah apa saja yang perlu dilakukan dan apa yang perlu disiapkan. Kemudian terkait dengan apa yang akan diajarkan di ITS untuk program ini, kita mengajarkan beberapa mata kuliah gitu ya, yang sedang gitu. Yang pertama ada sistem dan jaringan, ya. Kemudian ada manajemen jaringan, kemudian ada e-government, ya, e-government. Kemudian ada tentang smart city, ya, tempat smart city. Biasanya juga karena Surabaya ini beberapa kali mendapatkan penghargaan tentang smart city, biasanya ada tour juga. Tapi kalau masa pandemi mungkin kita akan mencari cara yang lain. Ya, tapi biasanya kalau non pandemi itu ada tour di fasilitasnya Surabaya. Kemudian ada big data juga gitu ya, big data, kemudian cloud computing gitu, kemudian ada rekayasa internet, ada kecerdasan bisnis, ya, kemudian ada sistem biometrik gitu ya, kemudian ada beberapa yang lain, e-commerce, kemudian e-health, ya. Sehingga saya yakin meskipun Anda tidak berasal atau tidak inline atau tidak satu bidang dengan elektro atau informasi, asalkan
bidang kerjanya di TIK, saya rasa tidak ada masalah. Nah, Surabaya kotanya sangat enak, meskipun kota sangat besar tapi tidak macet gitu. Nah, dan makanannya juga sangat murah, ya 11-12 dengan Jogja ya. 11-12 dengan Jogja sangat murah sekali, sehingga kalau waktu nanti tidak pandemi masuk insya Allah juga sangat murah. Nah, tapi saat ini di masa pandemi semuanya full online. Jadi Anda di rumah sudah bisa mengikuti perkuliahan. Dan fasilitas kami untuk platform-platform untuk perkuliahan online juga sangat lengkap, insya Allah sangat membantu Anda dalam belajar nantinya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bergabung di S2 Teknik Elektro Telematika untuk petik dan pemerintahan. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Roni, terima kasih seluruh mitra perguruan tinggi yang telah menyampaikan pesan-pesannya sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita memberikan informasi terkait dengan giveaway, saya memberikan kesempatan kepada Mas Hendra nih untuk menyampaikan pesan apa nih Mas dari Kementerian Kominfo yang akan disampaikan kepada para Sobatkom yang mau apply beasiswa. Oh iya, baik, makasih Mbak Vina. Ya tadi Pak Roni, Surabaya tidak macet, mudah-mudahan tidak mandek ya Pak Roni, macet total maksudnya. Ya, oke. Dari Kominfo tadi saya terlewat menyampaikan tadi, terima kasih Pak Bandung ya mengingatkannya. Beasiswa 2021 ini terbuka untuk umum dan ASN kecuali 2 prodi ya, 2 opsi. Jadi yang pertama RMKI di ITB, kemudian di UI itu MKJI. Jadi keamanan informasi dua-duanya itu khusus untuk ASN atau PNS. Yang lainnya terbuka untuk umum dan ASN. Terima kasih Pak Bandung dan Pak Salman tadi mengingatkan. Oke, jadi Sobatkom bagi yang ingin apply atau melanjutkan studinya dan mengikuti program beasiswa ini, kami harapkan segera mendaftar. Apabila ada kesulitan atau ada informasi yang ingin ditanya lebih lanjut, kami sangat terbuka, silakan bertanya melalui media komunikasi yang ada di slide terakhir ya. Nanti slide-nya sudah dibagikan ya melalui chat. Itu silakan bertanya kapan saja, selama kami masih bisa menjawab, kami akan menjawab. Tapi kalau pertanyaan terkait teknis di universitasnya, nanti bisa melalui PIC atau pengelola masing-masing yang kontaknya pun sudah ada di situ ya. Kami ucapkan semoga sukses bagi Sobatkom yang nanti apply, semoga lancar dan jadi melanjutkan studinya di universitas impian masing-masing ya. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu mitra penyelenggara dari semua universitas mitra yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami, Kominfo, dan sekaligus mensukseskan program ini sampai sejauh ini. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih dan semoga sinergi kita bisa berjalan juga di tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih Mbak Vina. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendra. Nah, kita berada di penghujung acara nih. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, kita akan memberikan sedikit informasi terkait dengan giveaway. Siapa saja yang menang giveaway pada webinar info sesi program beasiswa S2 dalam negeri. Mungkin bisa ditayangkan oleh panitia. Di sini ada pemenang giveaway. Namanya satu adalah Herke Regita Dika. Yang kedua adalah Joshua Chris Bastian Homase. Yang ketiga ada Muhdi. Yang keempat Siti Hindun. Yang kelima Latifah Nur Solihah. Yang keenam Edi Triono. Yang ketujuh Ahmad Syaifullah. 8 Singgih Rohmat Saputro. 9 Lutfi Nasrullah. Dan yang nomor 10 adalah Ilham Aidillah. Kami ucapkan selamat kepada peserta webinar info sesi yang memenangkan giveaway. Giveaway yang kami berikan nanti adalah 10 voucher e-digital. Jadi nanti akan dihubungi juga oleh panitia terkait dengan giveaway yang akan disampaikan. Baik, sebelum kita menutup acara, saya ucapkan terima kasih juga kepada para mitra perguruan tinggi, pengelola program beasiswa S2 dalam negeri bidang komunikasi dan bidang informatika yang telah ikut serta bersama Kementerian Kominfo dalam memberikan sosialisasi terkait program beasiswa S2 dalam negeri yang kita laksanakan bersama. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para Sobatkom yang telah ikut serta pada acara pada pagi hari ini. Bagi para Sobatkom yang ingin
mendapatkan informasi lebih lanjut terkait apa saja yang tadi kita telah bahas, bisa melihat segala informasi bahan materi pada pagi hari ini melalui bahan-bahan yang telah kita upload di cloud. Bisa dilihat linknya di kolom chat box. Nanti silakan dilihat di sana. Dan bagi para Sobatkom yang ingin meminta informasi lebih lanjut bisa nanti menghubungi masing-masing mitra perguruan tinggi yang nanti CP-nya juga ada di dalam K-Cloud yang telah kami unggah di dalam kolom chat box juga. Oke, begitu saja. Terima kasih kepada para Sobatkom yang telah ikut serta bersama kami selama 2 jam kita melaksanakan webinar info sesi. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada selamat siang semuanya. Bapak Ibu, para peserta selalu. Selamat siang, sehat selalu Mitra. Selamat siang. Sama Bu Yuyun baru ketemu di sini kita ya, Bu Yuyun. Saya kira Bu Pak Yuyun. kirain nggak ingat sama aku. Kenal lah. Sekali jumpa di sini, insya Allah ketemu kita di masa-masa akan datang. Aduh. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum. Oke, saya juga mohon izin. Pak Murah juga jumpa lagi nih, Pak Murah. Mari, pakai belangkon Pak nggak Pulsi. kelihatan tadi. Gimana ya. kabar Medan? Baik, Salam Medan. sama Pak Hendra, Pak ini lagi Iya. ya, banyak teman sana. Oke, semuanya ya. Saya juga Ya. izin pamit. Mudah-mudahan Oke. sehat kita semua dan sukses. Amin. Sama teman-teman Unair, Bu Yuyun. Banyak anak buah sana. Oke. Mari semua. Mari. Masih banyak partisipannya. Saya pamit dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Oke, Sudah selesai kan ya? Sudah selesai nih kan? Sudah ditutup belum? Oh, ininya ya, dicat ya. Ini yang foto nanti opsi dibikin aja gini. Jadi ternyata dari Litbang aja. Nanti Pak Dedi yang terakhir aja kan. Jadi ngasih masukan di terakhir. Nanti kita yang upload. Ya, kita yang upload videonya kita. Ya kan